ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah. Kalau kita hitung itu nggak mungkin ya, karena saking banyaknya ada kenikmatan yang Allah paring kepada kita, mulai dari pagi sampai malam banyak sekali. Dan yang terpenting adalah kita diberikan kenikmatan yang sangat pol. Itu kenikmatan kalau dinasihatkan kan sebenarnya ada dua kenikmatan yang sangat pol, yaitu yang pertama adalah kita diberikan keimanan. Itu kenikmatan yang sangat pol, karena tidak semua orang diberikan, Allah paring kepada hambanya itu kenikmatan atau hidayah, diberikan keimanan itu, karena dengan adanya keimanan kita menjadi calon-calon ahli surga. Baru calon kan, namanya calon ahli surga, kita masih ada harapan, dan berhasil tidaknya tergantung dengan perbuatan kita. Dan yang kedua, kita masih diberikan kenikmatan kesehatan. Dengan kesehatan sangat besar nilainya. Kita baru terasa kalau kenikmatan kesehatan itu sangat besar, sangat berharga pada saat Allah cabut. Kalau kita diberi sakit itu baru terasa. Dan yang ketiga, kita masih diberikan kenikmatan kesempatan. Nah, kita bisa mendatangi pengajian, kita masih beribadah, itu juga peparing dari Allah. Karena banyak orang yang sehat, ya kan, diberi keimanan sehat, tapi tidak diberikan kesempatan kelonggaran oleh Allah sehingga berhalangan untuk hadir mendatangi pengajian malam ini. Untuk itu kita patutlah bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ya tadi seperti biasa ya, kalau nasihat itu selalu diingatkan bahwa kita selalu bersyukur, karena bersyukur itu merupakan kewajiban. Ya kan, la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya kan, kalau kita bersyukur nanti Allah akan tambah, tapi kalau kita mengkufuri nanti kita diberi siksa oleh Allah yang sangat pedih. Jadi intinya kita wajib bersyukur. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin pada malam ini saya dikasih amal soleh sama Pak Satim untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan keuangan atau yang berkaitan dengan 5 bab fokusnya ke pembelaan, ya kan? Mungkin sebelum ke kondisi pembelaan di kelompok 2 ya, kami mengingatkan nasihat pokok dari Bapak Pengatur kita dari dulu sampai sekarang. Nasihat pokok itu tidak direvisi karena saking pentingnya. Dari dulu sampai sekarang tidak ada revisi. Nasihat pokoknya adalah di mana saja dan dalam keadaan yang bagaimanapun kita supaya bisa menangkapi, memurutkan Quran hadis dengan cara melaksanakan 5 program ibadah, 5 bab, yaitu mengaji, mengamal, membela, sabuk, dan kita dan tambah mungkin yang lebih kepada suaminya masing-masing. Nah, terkait dengan 5 program ibadah, kemudian bilangin Pak Marwan ada berapa membela ini merupakan yang penting, ya kan, karena
dengan harta kan begitu, dengan kita apa namanya, harta kita misalnya ada pembelaan. Nah ini saya sebagai kaku ya mengucapkan syukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini sudah berkenan membela, kan gitu, membela sehingga kegiatan di kelompok kita bisa berjalan dengan lancar, sarana prasarana kita tersedia dengan lancar. Ya kan, kalau tidak membela dengan perantaraan membela kita nggak bisa ngaji. Gimana kita mau ngaji kalau misalnya kita nggak bisa bayar listrik, listriknya diputus, nggak bisa bayar PLN. Nah ini berkat membela, aku bayarnya dari mana ya? Dari bapak-bapak ini. Bapak-bapak tiap bulan membela, kan begitu kan. Kemudian yang ngajar kita belain juga. Kemudian anak-anak kita ada yang mengajar walaupun sekarang ini statusnya baru asisten mubalek ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa tingkatkan karena peran mubalek itu sangat penting. Di sini kan anak-anak kita sangat banyak ya. Kalau kita tidak benar-benar tangani dengan baik ya, nanti kita kehilangan momentum karena anak-anak makin selalu makin besar. Semakin besar jangkauannya itu semakin luas. Kalau sekarang yang masih kecil-kecil itu jangkauannya masih terjangkau kita, tapi kalau udah SMP udah wah kemana-mana, SMA udah kemana-mana. Nah kalau kita tidak kita bina sedari kecil, dari cabai rawit ya kita nggak punya dasar. Tapi kalau keimanan itu sudah tertanam, sebadung-badungnya nanti mungkin di luar, kalau keimanannya sudah tertanam dia akan kembali lagi. Ya kan? Dengan keimanan tertanam, banyak godaan-godaan di luar, dia akan tetap pada jati diri dia bahwa dia orang iman. Dia berbeda dengan yang lain, kan kayak gitu kan? Ya beda lah calon surga dengan tidak calon surga, ya beda, kan kayak gitu kan. Nah ini pembelaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Terkait itu mungkin kebutuhan mubalekot ya sedang pikirkan, kan kayak gitu. Sekarang kan kondisinya yang jadi masalah adalah tempat. Nah makanya di proker kemarin proker yang kemarin Desember itu dibahas rencana pembangunan masjid jangka keempat. Ini kan kita udah 3 tahap ya, Pak Haji Budi ya, udah 3 tahap ini. Ketuanya siapa ya Pak? Mas Hai. Tahap 1, 2, 3, ketua proyeknya Pak Ajis. Wah syukur, akhirnya kita sudah selesai. Nah pada tahap keempat ini, kepala proyeknya ya bagi-bagi ini. Sekarang Mas Zahari. Nah itu nanti kita belain, biar kita bisa mewujudkan sarana rumah mubalegot, ya kan? Kalau sekarang ada mubalegot, misalnya kita nyari mubalegot, nanti tinggalnya di mana, kayak gitu. Kan masa mau di masjid, malu nanti dia tidur, ada Mas Irfan mau sholat kan malu. Itu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terkait dengan pembelaan di kita itu banyak sekali. Kalau kita lihat itu banyak sekali pembelaan. Nah itu memang seperti itu, ya kan, agama yang ya kewajiban kita untuk membela, ya kan. Kita isrun, infak itu kewajiban, kan kayak gitu kan. Karena kita mau makan harta itu harus dibersihkan dulu, ya kan. Ibaratnya kalau kita makan ayam ya harus dibersihkan biar layak dimakan. Begitu juga harta kita mau pakai dibersihkan dulu. Caranya ya diinfakkan, ya kan. Wa mimma razaqnakum yunfikun, kan. Sebenarnya Allah memberi rezeki kepada kita diharuskan untuk infak, kan begitu kan. Jadi kalau kayak gitu infak wajib jadi prioritas kita, kan kayak gitu kan. Sekarang kan banyak ya pengalaman ya, aduh saya ini kan kalau mau infak tapi gimana pengeluaran saya banyak, kan begitu kan. Ya namanya manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pengeluaran manusia itu banyak banget, ya kan.
Jangankan kita yang gajinya pas-pasan, konglomerat sendiri dia bingung karena pengeluarannya banyak. Jangan dikira mungkin orang-orang kaya bisa tidur nyenyak. Jangan dikira, jangan-jangan mereka itu pusing juga karena pengeluarannya banyak. Nah, harus bisa infak. Makanya konsep infak itu harus kita bisa infak, konsepnya adalah jangan sisa. Kalau kita mau infak jangan pakai metode sisa, tapi disisihkan, ya kan? Oh, saya mau infak, ya nanti gimana nantilah kalau ada sisa. Nah, itu kan kalau sisa itu konsepnya ya nanti udah kalau ada sisa ya kalau infak. Nah, berarti prioritasnya nggak prioritas dong, kan nggak. Tapi kalau mau infak, kita tanamkan pada diri kita bahwa itu adalah kewajiban. Karena kalau kita makan nggak bersih gimana kan gitu, kalau makan ayam nya wah, bulu-bulunya itu untuk kesehatan gimana? Itu ini ya galanya. Itu juga kita mau menggunakan harta kita, mau membelanjakan, tapi kita tidak bersihkan, tidak sucikan, ya seperti apa, kan kayak gitu. Kita sisihkan dulu haknya. Makanya konsep yang benar kalau kita infak, kalau kita sudah tanamkan pada diri kita bahwa infak itu wajib, maka menjadi prioritas utama. Begitu prioritas utama, maka konsepnya adalah kita sisihkan. Kan kayak gitu kan. Bukan kita sisakan. Kalau sisihkan ya kita terima. Ini untuk infak sekian, sisihkan, baru kita atur pengeluaran kita, kan kayak gitu kan. Kan kalau di luar kan ada ya sharing ini sharing aja, bahwa kita harus bisa memanage pengeluaran kita, ya kan. Jangan sampai lebih besar pasak dari tiang, kan kayak gitu kan, lebih besar pengeluaran dari pendapatan. Makanya harus kita manage lah, ya. Manage-nya nggak usah pakai yang udah sekarang gampang aja, kan gitu. Kita harus tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Penyusunan prioritas, kalau kita orang iman, yang pertama, prioritas pertama adalah infak. Yang kedua baru kita susun berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan kita, ya. Kalau kebutuhan adalah ya sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup kita. Itu prioritas. Misalnya makan, masa kita nggak penuhi, ya kita bisa. Terus pakaian misalnya, bayar kontrakan misalnya. Kalau kita nggak bayar, masa kita mau tidur kita nggak mau beli baju, masa kita mau telanjang, kan gitu kan, aneh kan kayak gitu kan. Nah, itu kita kebutuhan itu baru kita kita tentuin. Oh ya, kebutuhannya, oh ya ternyata makan, oh yang penting kan di skala prioritas dulu. Oh, makan yang penting ada beras, kalau orang Jawa kan gitu kan. Wah, beras yang itu udah aman lah, kalau ada beras itu udah tinggal ya kan. Terus baru kalau ada ini sisa ya keinginan kita, misalnya keinginan kita misalnya mau, kalau yang remaja mau nongki, wah, atau ngopi-ngopi, ya boleh, itu kan keinginan. Kalau kita tidak laksanakan ya nggak apa-apa, nggak mengganggu kelangsungan hidup kita, kan kayak gitu. Itu silakan kalau ada sisa. Jalan-jalan boleh, tapi kalau keinginan itu jadi prioritas, ya wah, ganggu itu, kan kayak gitu kan. Tapi kan ada nih, saya ini kalau nggak jalan-jalan kepala saya pusing, nanti sakit. Ya iya, berarti itu udah jadi kebutuhan. Ya kan, kalau nggak jalan-jalan berarti sakit, terus masuk rumah sakit. Nah, itu kan berarti kan mengganggu kelangsungan hidup. Waduh, repot juga ya kalau kayak gitu kan. Nah, itu harus inilah kita. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terkait pembelaan-pembelaan di kelompok kita ada banyak banget. Nah, sebelum saya ini saya tadi ya merasa bersyukur ya, karena dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian
semuanya berjalan dengan lancar. Kita ada kewajiban ke daerah, ke pusat, ke desa itu bisa kita penuhi. Nah, mungkin untuk kondisi pembelaan di kita ya mungkin sharing aja sebagai informasi. Saya ini membela duitnya untuk apa kan kayak gitu kan? Apa untuk KU-nya nih? Waduh. Wah, kalau kayak gitu seneng sih. Ternyata yang enggak. Sebenarnya kalau ke KU-nya itu kayak terima kasih aja, terima kasih lagi ke ini, storin, terima kasih gitu kan. Diterima terus kasih lagi ke disetorin ke KU desa disetorin lagi ke daerah ke pusat. Kalau yang kebutuhan pusat, kalau yang kebutuhan desa nanti sama desa dipergunakan untuk kebutuhan desa. Kalau kelompok untuk kelompok. Nah, untuk tahun 2023. Nah, tadi sebelum ini saya mau sharing dulu ya. Ini ada profil jamaah kelompok 2 yang punya penghasilan. Ya kan? Berdasarkan hitungan-hitungan, itu hitungan ya. Pengamatan jamaah yang berpenghasilan di kelompok 2 itu ada 51. Kayaknya nambah lagi. Ini kayak Mas Haji sudah bekerja, nih nambah nih harusnya 52. Terus nanti siapa Aldo itu suka bikin program dapat duit, nah itu berpenghasilan juga. Kalau tahun 2023 jamaah yang berpenghasilan itu ada 51 orang. Tapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang berkenan yang bisa isrun itu ada 32. Ya ada yang isrun. Nah ini alhamdulillah saya syukur ini 32. Itu dari 51 sekitar 63%. Dan yang tidak isrun itu 19. Waduh. Ini urusannya Pak Satim lah, saya nggak ikut-ikut, ini sensitif Pak. Sama Pak Haji Budi ini. Jadi ini sebagai gambaran aja, ya kan? Dari 32 yang isrun, kategori kepala keluarga ada 27. Jadi kepala keluarga itu 27, yang remaja 5. 5 itu yang isrun. Ya kan? Dari 27 yang isrunnya full 23. Bayangin kan pembelaan kita kan, 23 itu full. Maksudnya semua yang dijatah itu diisi. Gitu kan. Ada pembelaan ini. Nah, kalau yang sebagian ya mungkin isrunnya aja kan kayak gitu kan, isrunnya nggak apa-apa. Yang penting kan isrun itu kan sebagai tanda sambung kita ke Bapak pengatur kita ya. Kalau kita nggak pernah sambung gimana? Kita udah beat ya, udah samina wa ta'na mastata'na ya kan. Ternyata kita nggak ini ya, itu ya kita tingkatkan lah. Misalnya kita tingkatkan. Yang full ada 23, yang sebagian 4. Nah ini masih dibagi lagi yang full. Ada yang rutin 20, yang tidak rutin 3. Nah, rutin itu ya tiap bulan rutin. Nah yang tidak rutin ini ya bulan ini isrun, bulan depan enggak. Nah ada yang enaknya begini. Misalnya yang tidak rutin tapi dia begitu isrun itu pembelaan yang dia lewatin itu dibayar. Wah, itu enak itu. Tapi ada yang enggak gitu, yang nggak apa-apa lah, namanya sepol kemampuan ya. Dari remaja yang 5 ini, itu 10% yang isrun ini, yang full 1. Yang lainnya, yang 4 sebagian itu ya isrunnya aja mungkin. Ya kan, persenannya aja, pembelaan kan pembelaan ada banyak. Ada pembelaan ke pusat, daerah, desa, kelompok. Nah ini mungkin pusatnya aja, ya lumayan dia udah sambung dengan Bapak pengatur kita. Mungkin kita doakan mudah-mudahan yang masih sebagian-bagian ini rezekinya Allah paring tingkatkan sehingga dia bisa ikut membela di kelompok desa daerah. Akhirnya
KU jadi seneng kan kayak gitu kan. Wah, jadi nggak pernah tekor nih kan gitu kan. Kan kalau tekor mau setoran kadang-kala suka pinjam sama BP nih, sama bakul pentol. Gitu. Pinjam dulu dong untuk ini, nanti nunggu gitu. Nah, dari yang tidak isrun itu ada 19 ini, yang kategori kepala keluarga ada 11. Itu 22%. Remaja ada 8. Ini ada remaja-remaja yang kerja, yang sudah penghasilan tapi masih belum. Mungkin masih nabung untuk nikah kali ya. Mungkin kan. Ini nggak boleh di ini. Pokoknya ntar dah, isunya gampang. Yang penting kewajiban saya nikah itu terpenuhi. Wah, mungkin begitu mungkin ya. Nah, yang kakak mungkin masih ya, semoga Allah paring rezeki yang banyak sehingga bisa isrun. Ini apa, Bapak-bapak, ini profil dari apa jamaah di kelompok 2. Terus pengaruhnya kemana? Pengaruhnya, nah ini ada penerimaan dan pengeluaran, ya kan? Ini ada penerimaan dan pengeluaran tiap-tiap bulan. Ini saya kasih gambaran aja ya. Sebenarnya kalau uang kelompok ada berapa itu nggak boleh. Itu termasuk ditona. Tapi penerimaan itu penerimaan dari jamaah. Pengeluaran itu yang untuk pembelaan untuk kelompok. Ini totalnya aja. Nah, kalau kita lihat, ini sebenarnya target kita ini di merah ini 100% terpenuhi. Tapi ada beberapa yang di bawah. Maksudnya di bawah ini kayak 97%. Ini ya itu tadi yang pepatah. Tadi pepatahnya apa? Lebih besar pasak daripada tiang, ya kan? Ini tiangnya yang hitam ini tiangnya, pasaknya yang. Jadi ini penerimaannya. Oh, ini oke nih, ya kan? Ini lebih besar, ya kan? Sehingga ada selisih kita 302.000 bulan Januari. Tapi di bulan Februari penerimaan kita cuma 28 juta. Tapi pengeluaran kita 30 juta. Kita tekor ya. Tekor 2.100.000. Tapi selanjutnya kita bisa lebih. Nah ini kadang-kadang saya bilang itu ada yang tidak rutin, begitu rutin dia bayar. Wah, ini enak kan gitu kan. Terus bayar. Gitu. Dan biasanya di sini ada pembelaan kita tertolong itu kalau di Ramadan itu kan ada infak Ramadan, kita dapat tuh 25% buat kelompok. Ya kan? Itu lumayan itu, bisa 2 jutaan. Nah, itu bisa ketolong kita. Nah, makanya di April, Mei itu kita bisa surplus, ya kan? Begitu bulan Juni ya baguslah, hampir 100%, 117. Dan totalnya, dan ketika di bulan November, Desember ini kita mulai minus karena mulai dari sinilah, karena ada beberapa memang ya itu tadi kategori yang mungkin kebutuhannya lagi banyak, begitu dijatahin ya dicoret-coret. Oh, ini nggak dulu nggak apa-apa kan gitu kan. Kalau kita misalnya secara perbandingannya secara ini, kalau mau lihat ini apa aja sih, total aja ya, total aja mungkin nggak kelihatan nih. Total aja nih sebenarnya pengeluaran itu ada rutin, non rutin, ya kan? Secara total di tahun 2023 itu penerimaan kita ada 412.368.000 sekian. Pengeluarannya 417. Terus kita tekor di tahun 2023 ini kan tadi lebih besar pengeluaran. Kita tekor sekitar 4.677.000 di tahun 2023. Itu kita tekor. Karena sebenarnya kalau semuanya isrun, ini nggak ada acara tekor-tekoran, nggak ada. Gitu kan. Nggak ada. Ya kan.
Dan yang terbesar apa namanya, kalau kita lihat detail-detailnya itu, jatah pembelaan rutin desa itu kita selalu tekor, ya kan? Itu selalu tekor. Terus jatah proker desa itu kita selalu tekor yang dari jamaah. Rata-rata tiap bulan kita di jatah oleh desa 720.000, tapi dari jamaah terkumpul cuma 542.000 itu kalau per bulan. Itu lumayan yang tekor-tekor. Gitu. Itu yang terbesar lumayan di situ. Pembelaan kita banyak yang tekor di situ. Ini ya kalau lihat gambaran, mungkin kalau lihat detailnya ya gini, ruwet lah, itu ada banyak itu. Pengeluaran tuh ternyata banyak ya. Ya itu kayak di belangko itu, nanti saya jelaskan belangkonya biar gamblang lah. Ya seperti ini kita apa? Pembelaan itu kita ada rutin, non rutin, rutin yang ke pusat, rutin yang ke desa, rutin daerah, terus rutin kelompok, dan ada non rutin ternyata. Nah, sebagai gambaran untuk pembelaan kelompok 2 di bulan Januari 2024, ini kita gambaran aja ya, keperluan kelompok itu kita setiap bulannya rata-rata kita wajib ngeluarin 5.074.000 tiap bulan untuk kelompok. Itu yang terbesar untuk ukhro, mubalek, dan asisten mubalek sekitar 4.360.500. Kemudian listrik masjid itu kecil ya, kalau listrik masjid cuma 225.000. Wifi ini yang wifi ini 238. Kemudian ada ukhro muazin 100.000, duafa 150.000. Ini pengeluaran rutin kita untuk kelompok. Kemudian di bulan Januari ini kita ada pengeluaran jatah dari desa daerah, yaitu pengeluaran rutin desa 2.300.000. Proker desa, ini kan desa punya proker, dia proker program-program yang tahun 2003 itu dijumlahin berapa, tuh dibagi kelompok-kelompok, kita kena jatah 710.000. Terus aknianya juga kena jatah 816.000. Ini rata-rata kalau 710.000 paling dari jamaah sekitar 450.000. Tekor kan kita. Kalau proker dari Agnia, dari proker desa yang untuk Agnia itu selalu terpenuhi ya. Agnia masa tekor kan gitu kan. Itu 800, itu ada 4 orang yang kena pembelaan proker desa. Kemudian ada untuk Senpom, Bata Pusat, TKM Pusat sekitar 300.000 total. Nah, ada juga yang non rutin nih, kadang-kala kita sudah ini non rutin nih. Kalau Ibu di Isrun itu sudah ada pembelaan daerah yang tidak lain-lain. Nah itu ini sebenarnya kayak pembelian sitroh, ini kan tidak rutin. Nah ini 600.000, kegiatan Mandiri Jaya 450.000, konsumsi musyawarah desa, kegiatan desa lah ini 500.000 kita dapat jatah. Di bulan ini kita dari desa daerah ada 5.800.000. Berarti bulan ini kita harus keluarkan 10 juta. Ya kan? Sekitar 10 juta. Ini sebagai ini aja. Ya. Sebagai gambaran bahwa ya pembelaannya seperti inilah untuk keperluan di desa juga biar berjalan kan kayak gitu kan, organisasi Jawa Barat berjalan, Senkom berjalan, ya kan. Kemudian nah ini mungkin pada kesempatan ini juga saya mau ini belangko ya, belangko pembelaan. Mungkin kan selama ini dapat belangko pembelaan seperti apa sih ininya. Nah, sebelum saya ini ya saya tambahan ya. Jadi ketentuan persenan atau isrun berapa sih dasarnya kan kayak gitu kan. Dasar hitungnya berapa sih kan kayak gitu kan, diwajibkan. Kan bingung kita kalau tidak diatur oleh bapak pengatur kita ya kan, yang orang kaya nanti isonya kecil, yang
nggak kayak tiba-tiba besar, ya nggak apa-apa sih kalau besar kan. Kalau zakat kan udah ada ketentuannya, ya kan. Zakat mal 2,5%, zakat fitrah ada beras, ya kan. Nah, dasar perhitungan isrun adalah tarif. Oh, kalau di ini kan tarif ya, kalau di pajak ya. Dasarnya persentase isrun adalah dari harta kekayaan, ya kan. Jadi yang mempunyai harta kekayaan 10 juta sampai dengan 25 juta isrunnya 2,5% dari penghasilannya. Jadi kalau dia dapat penghasilan, dasarnya dikalikan 2,5%. Terus kalau yang punya harta 25 juta 1 sampai dengan 40 juta, isrunnya 5%. Kayaknya remaja-remaja ini hartanya udah 25 jutaan nih kayaknya. Iya. Kalau yang hartanya 40 juta 1 sampai dengan 50 juta, isrunnya 7,5%. Dan yang hartanya di atas 50 juta 1, isrunnya 10%. Rata-rata kalau yang sudah tua-tua kayaknya udah 10% lah ya. Udah pada punya rumah kan gitu kan. Udah ya, masa dihitung-hitung hartanya nggak sampai 50 juta kan. Tapi kalau harta kita di bawah 10 juta, bebas dari ketentuan di atas, tapi tetap isrun sepol kemampuan. Ya mau 1%, 2% terserah. Terus gimana perhitungannya ini? Contohnya begini, misalnya ya. Ini Mas Aldo mempunyai kekayaan, dihitung-hitung Mas Aldo udah punya rumah, punya ini namanya bujangan Agnia kan. Punya rumah, punya itu 250 juta, diaminin dong tadi. Mas Aldo mempunyai kekayaan sebesar 250 juta, sehingga dia di mana nih masuknya? Di 50 juta ke atas isrunnya, dia sebesar 10% setiap mendapatkan penghasilan. Ya kan? Penghasilan ya, bukan gaji. Gaji itu termasuk penghasilan. Karena kan ada yang berpikiran, wah saya nggak pernah dapat gaji, jadi bebas dong, ya kan? Kalian pedagang, yang enggak. Pedagang dapat untung setelah dikurangi dengan biaya-biaya, ya itu yang diisrunkan, kan kayak gitu kan? Itu namanya penghasilan. Kalau patokannya gaji ya pengusaha nggak pada isrun, dia nggak dapat gaji, kan gitu kan. Jadi penghasilan itu apa aja? Kita dikasih calon mertua, dikasih itu penghasilan. Nah, contohnya nih Mas Aldo di bulan Desember mendapatkan penghasilan 12 juta. Berapa sih isrunnya? Persenannya. Jadi persennya 12 juta kali 10%. Mas Aldo isrun 1.200.000. Penghasilannya besar, terus Mas Aldo hartanya banyak, ya pas lah. Jadi silakan kalau yang tadi udah didoain, kalau yang mau berminat menjadikan Mas Aldo calon menantu silakan, karena sudah didoakan ini Mas Aldo. Ini ya, kira-kira ada pertanyaan nggak dari ibu-ibu, bapak ini? Karena ya ini kadang-kala kan ya saya kan nggak berani ini kan, misalnya saya ngelihat gitu, kayaknya orang ini penghasilannya gede deh ya, tapi kok isrunnya sekian, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Karena ini apa namanya, soal pembelaan, soal keuangan ini udah kalau dibilang level kepahamannya sudah tingkatnya sudah ya mumpuni lah. Karena kalau dia nggak paham, wah terjaring ke JRK itu, ya kan, ke jamaah rubah kefahaman. Bisa banyak yang berparing itu karena masalah ini, ya kan. Ya ini silakan bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tingkatkan kepahamannya sehingga kita bisa isrun. Pasti semua insya Allah bisa isrun karena semua punya penghasilan. Begitu punya penghasilan, maka pakai konsep sisihkan, ya kan. Sebelum dikasih istri tercinta, ambil dulu, bilangnya dapatnya cuma segini kok, malah udah dikantongin nih buat isrun. Nah, gitu. Tapi rata-rata kalau sudah ke istri biasanya kan udah
udah susah diambil kan. Biasanya ya. Tapi nggak semua lah. Karena kalau saya lihat kan ada itu, sebagian besar itu istri-istrinya itu yang ngitungin kan. Wah, siapa itu? Tunjuk tangannya, jangan tunjuk tangan. Mau tunjuk tangan. Ini ya, kira-kira paham ya. Kalau ya namanya ini berat ya sepol kemampuan lah. Silakan ditetapi. Kalau memang kita belum mampu ya kita berusaha untuk mampu. Seperti itu. Apalagi yang ini kepahamannya double itu yang muhajir. Udah di sini kena pembelaan, di pusat kena pembelaan lagi. Wah, untung saya bukan muhajir ya. Double. Nah, ya orang pilihan, surganya lebih tinggi. Nah, ini nih, kalau di belangko ya, nggak jelas ya. Setiap itu kan saya bagiin belangko ya. Nah, silakan belangko ini seperti ini. Ini sebenarnya ada dibagi lagi, ada pusat, daerah, desa, kelompok. Pusat itu, yang ke pusat itu ya persenan itu tadi 10%, 5%, 7,5% itu udah langsung disetor ke pusat. Kemudian kafaro kita misalnya punya pelanggaran yang apalah, terus untuk kuliahnya itu kita bayar kafaro itu ke pusat kan gitu kan. Kemudian daerah banyak kan gitu kan. Silakan, ada yang saya isi itu berarti ya memang wajib misalnya ya, tapi kadang-kala saya isi cuma 2.000 kan gitu kan. Dan di daerah itu juga ada pembelaan daerah lainnya. Nah itu kadang-kala tiba-tiba ada kebutuhan apa. Desa, nah ini desa ada banyak nih, ya kan silakan. Kalau yang biasanya yang saya isi itu yang memang sudah dijatakan. Tapi kalau yang masih kosong itu silakan. Kalau mau nambah pahala diisi. Misalnya di situ kan ada bola, ya kan? Ada apa? Bola, ada pembangunan desa atau apa kan biasanya saya kosongin itu silakan. Kalau mau diisi boleh, nggak diisi juga nggak apa-apa sih kan kayak gitu kan. Itu sebagai untuk meningkatkan pahala kita, surga kita, ya kan? Kemudian kelompok banyak juga ya itu tadi kita ada keperluan kelompok ya banyak, ya kan, ada untuk mubalik kelompok, ada untuk keperluan SB, ada bayar listrik, duafa, wifi itu yang ini, ya kan, tiap bulan 238, kemudian ada tabungan acara proker ini tuh pengurusnya, kemudian ada perawatan masjid, ya kan. Nah itu, jadi kalau ada perawatan, ada rusak-rusak, itu sudah kita cadangkan. Nah sebenarnya di sini nih kan pusat totalnya berapa? Ini ada subtotal 1, 2, 3, 4. Terus yang lain-lain ini tidak rutin, misalnya bapak-bapak di sini nulis misalnya ada kalender belum dia tulis aja di sini kalender, misalnya, terus apa, misalnya ya. Nah ini total dari 3 subtotal, dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah kadang-kala saya suka bingung nih, begitu di total kok nggak sama ya, bingung nih totalnya nggak sama, ternyata di total lagi sama yang list-list yang lain gitu kan, ada belangko yang lain dimasukin ke sini semua, sampai pusing ini totalnya kok harusnya misalnya di sini 100.000, di totalnya 200.000, dari mana ya? Oh ternyata setelah dilihat ada pembelaan lagi dimasukin ke sini, tapi sebenarnya nggak usah, ini khusus yang di sini aja. Nah, ini ya. Kemudian belangko-belangko yang lain apa nih? Baru nih. Nah ini berat ya, berat ya enggak. Ini pembelaan. Jadi ada pembangunan SMA. Ini tiap orang sudah dikasih. Ini pembangunan sekolah Bekasi Timur. Ini pembelaannya dari Desember 2023 sampai Juli 2025. Lama ya lama memang gitu kan. Silakan diisi di sini Desember,
berapa. Nah, tapi ini ada ketentuannya. Di sini ada ketentuannya. Ya kan? Ada kan di situ, kebaca nggak? Nah, kalau kita ambil contoh Mas Aldo berapa nih pembelaan pembangunan SMA? Karena dia isrunnya tadi 1.200.000, dilihat dia kategori penghasilannya berapa? Oh, ternyata Mas Aldo kan 12 juta. 12 juta itu kategori 10 juta sampai 15 juta. Dia sodakonya 300.000. Dimasukin di sini Desember Mas Aldo sodako 300.000 untuk pembangunan sekolah, ya kan. Di sini kan sudah dikategoriin yang penghasilannya 1 sampai 2 juta bebas. Yang 2 juta sampai 5 juta sodakonya 75.000. Nah, ini ya belangko yang ini ya, kadang-kadang saya lampirkan di sini. Ya memang ada yang isi dan tidak isi. Yang isi ya saya setorkan ke daerah, yang tidak isi ya enggak lah, masa saya nombokin. Waduh, bisa diomelin sama ini neneknya Al. Jadi ya kalau yang ini mah terserah sih saya kan. Kalau yang dicatain itu yang bikin pusing. Kalau misalnya kita nggak memenuhi kan harus bayar. Nih udah dibagi misalnya tadi 100% orang, tapi yang isrun cuma 63%. Waduh, bingung kan kayak gitu kan. Akhirnya cari-cari. Ini yang belangko yang pembangunan SMA. Kemudian ada cicilan ke pusat. Nah, kan daerah itu beli tanah, beli itu bayar cicilan. Nah, kita kena nih suruh ikut nyicil kan gitu kan. Karena daerah duitnya dari mana? Duitnya dari kelompok-kelompok dari mana? Ya dari jamaah-jamaah kan gitu kan. Ini malah 5 tahun ini ya cicilan ini. Dari Agustus 2022 sampai Juli 2027. Berapa sih kita ikut belanya? Nah, ikut belanya itu 10% dari isrun. Jadi kalau kita ambil contoh dari Mas Aldo kan isrunnya 1.200.000. Berarti untuk pembelaan cicilan itu 10% kali 1.200.000 berapa jadinya? 120.000. Gitu, ditulis di sini. Oh iya, ada, nanti saya parah. Kemudian ada kartu pembelaan lagi. Oh banyak ya, begitu kan. Aduh, di kelompok sini banyak banget nih. Ada keperluan Idul Fitri. Nah, untuk keperluan Idul Fitri itu saya lampirkan juga di belangko isrun, ya kan. Di situ ada suami istri, ya kan. Alhamdulillah ibu-ibu pada ngisi tuh. Jadi di situ pembelaannya itu terdiri dari THR Mubalek, terus kemudian untuk ketua RT, RW, duafa dan lain-lain. Nah, tiap bulan kita cicil. Ini setahun itu kebutuhannya pada saat Idul Fitri sekitar 7 jutaan. Tapi kan terasa ringan ya. Begitu Idul Fitri nggak pada nggak tarikin pembelaan karena sudah dicicil tiap bulan, ya kan. Ada yang misalnya sebulannya 25.000, ada yang 40.000, silakan. Ada yang 10.000, ya kan. Ya patokannya sebenarnya sih ya dari ini aja, misalnya kan kalau THR itu 100% ukro ya. Nah, ya kira-kira kita kena jatah ukro berapa nih, misalnya 40.000. Oh, berarti dibagi 400. Berarti dibagi 12 ya, sebulan 40.000. Ya terserah, silakan diisi ini. Nanti kalau terpenuhi ya kita nggak timbal lagi, tapi kalau tidak terpenuhi ya nanti kita timbal lagi. Ini ya yang kartu pembelaan. Alhamdulillah selama ini sini sudah berjalan dari tahun ke tahun ini berjalan, dan kebutuhan Idul Fitri itu terpenuhi terus. Dan yang ngisi juga 90%, ya kan. Yang 10% biasanya nanti pas Idul Fitri, wah saya sekaligus aja, nah gitu. Kemudian ada kartu tabungan. Nah ini sebenarnya
ini sudah berjalan tapi tidak berjalan ya, sudah berjalan tapi programnya yang tabungan korban aja nih. Ada tabungan korban, ada beberapa 10% lah dari jamaah ini yang nabung korban. Ini silakan di tahun 2024 silakan. Karena kita kalau membela sebenarnya paling enak kalau kita sudah rencanakan jauh-jauh hari, ya kan. Misalnya kita mau korban 1 ekor sapi seharga 5 juta, ya kan. Berarti kalau kita bagi 12 kan kita sebulan 500.000 nih, kita nabung begitu korban bisa, ya kan. Seperti itu gambarannya. Kemudian ada tabungan untuk piknik kelompok. Nah ini nggak ada Mas Agung ya. Mas Agung itu sebenarnya tidak berjalan. Dan di Proker 2024 para pengurus bertekad bahwa ini acara piknik atau acara keakraban kelompok itu diusahakan berjalan, sehingga di jauh-jauh hari sudah dibentuk ketua panitianya. Nah, dengan dibentuk ketua panitia fokus. Sekarang harusnya sudah bergerak kira-kira piknik kemana, biayanya berapa. Nanti kita tiap bulan nabung kan gitu. Kalau misalnya satu orang kena 300.000, ya tiap bulan kan misalnya 10 bulan 30.000, nggak terasa kan kayak gitu kan. Nah, kemudian yang akan datang untuk ada kartu pembelaan untuk pembangunan Masjid Al-Furqon tahap keempat. Spesifik proyeknya apa? Pembuatan rumah sabilillah, ya kan? Kamar mubalekot ya, kamar mubalekot dan perapian lah ini. Nah itu nanti akan ditimba dengan cara diangsur selama 5 bulan, karena kita punya target di bulan Agustus kita bisa selesai proyek pembangunan rumah kamar mubalekot, ya kan. Tapi kalau misalnya kelamaan nih mau bikin kamar mubalekot aja, kelamaan nunggu bulan Agustus, terus udah saya sendalin, misalnya duet maut nih Pak Haji Taufik sama Pak Ajis, udah berapa nanti disendalin dulu, wah udah bisa berjalan, nanti tinggal jamaah nyicil aja ke Pak Haji Taufik sama Pak Ajis. Seperti itu sih, ini belangko-belangkonya. Udah lewat ya? Udah kelupaan. Saya rasa itu aja ya, mohon maaf kelewatan. Saya pikir masih setengah 10. Tidak terasa. Iya. Ada ya, saya mohon maaf apabila waktunya ternyata lewat. Ternyata kalau keuangan yang memang harus disampaikan, biar selama ini kan apa sih kan kayak gitu, bela aja ini apa gitu kan. Saya rasa itu aja ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Atas kelebihan waktunya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Untuk lebih barokahnya kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.